Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terutama untuk Pak Dudi Dukta Akbar, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang bertema analisis visi dan misi PT Telkom Indonesia. Sebelum mulai ke presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan nama anggota, dengan saya sendiri Aisyah Rasana, dengan NIM 6425159, lalu yang kedua ada Ferando Wijaya, dengan NIM 4251056, lalu yang ketiga Jelita Wahyuningsi, dengan NIM 6425103, dan yang keempat Keisha Olivia Febrianti, dengan NIM 642509984, lalu yang kelima Muhammad Diki Raihan, 64251049, dan yang terakhir Olivia Ramadhani, dengan NIM 6425109. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membuat industri telekomunikasi menghadapi risiko yang semakin kompleks. Oleh karena itu, PT Telkom Indonesia dituntut mengelola risiko secara efektif melalui manajemen risiko yang terstandarisasi agar kelangsungan operasional dan kualitas layanan tetap terjaga. Lalu PT Telkom Indonesia sendiri merupakan BUMN yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan telekomunikasi yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Lalu PT Telkom Indonesia dalam menghadapi perkembangan digital melakukan transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi yang berorientasi pada pelanggan melalui peningkatan efisiensi, kualitas layanan, serta pembagian bisnis ke dalam tiga domain digital. Lalu, transformasi ini sejalan dengan visi Telkom untuk menjadi digital telco pilihan utama serta misi membangun infrastruktur digital berkelanjutan dan ekosistem digital yang bernilai bagus bagi masyarakat. Lanjut ya. Lalu, yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apa misi dan misi PT Telkom Indonesia? Lalu yang kedua, apakah visi dan misi PT Telkom Indonesia selaras dengan lingkungan bisnis yang dihadapi? Lalu yang ketiga, bagaimana kesesuaian visi dan misi dengan fungsi-fungsi utama perusahaan? Lalu yang terakhir, rekomendasi strategis apa yang dapat mendukung keberlanjutan PT Telkom di Indonesia? Lalu yang ketiga ada tujuan. Yang pertama itu adalah menganalisis visi dan misi PT Telkom Indonesia. Lalu yang kedua menilai keselarasan visi dan misi dengan lingkungan bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga mengkaji keterkaitan visi dan misi dengan fungsi-fungsi bisnis utama. Dan yang terakhir merumuskan rekomendasi strategis beserta indikator kinerja pendukung. Lalu yang terakhir ada manfaat. Terdapat 3 manfaat. Yang pertama ini ada untuk akademis, yaitu menambah pemahaman mengenai penerapan misi dan misi dalam perusahaan berskala besar. Lalu yang kedua ada manfaat untuk praktis, yaitu menjadi bahan pertimbangan strategis bagi manajemen perusahaan. Dan yang terakhir adalah bagi penulis, yaitu meningkatkan kemampuan analisis dan pemahaman dalam bidang manajemen strategis. Pada bab kedua ini berisi mengenai metode dan kerangka analisis. Yang 1.1 berisi mengenai definisi metode literasi review. Metode yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan metode literatur review, yang dimana metode ini digunakan dengan proses pengumpulan, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan. Nah, dari berbagai sumber pustaka yang relevan, tujuannya yaitu untuk memahami konsep teori dan temuan sebelumnya secara menyeluruh. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan serta gambaran mendalam tentang topik penelitian. Nah, hal ini juga diutarakan menurut Nihayati dalam Tugiem pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa literatur review disusun melalui kegiatan mengulas, merangkum, serta menganalisis pemikiran penulis dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Nah, proses ini juga dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan serta memberikan gambaran dan ide yang mendalam mengenai topik yang dibahas. Pada 2.2 ini berisi mengenai kerangka metode literatur review. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
di kepustakaan atau bisa disebut dengan literatur review untuk menganalisis visi dan misi perusahaan berdasarkan literatur yang relevan. Yang kedua, ada sumber data. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi buku teks manajemen strategis dan bisnis, jurnal ilmiah terkait visi dan misi serta lingkungan bisnis. Yang ketiga ada regulasi pemerintah sektor telekomunikasi. Yang keempat ada artikel dan publikasi dari sumber terpercaya. Yang ketiga, ada teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui identifikasi literatur yang relevan dan seleksi sumber berdasarkan kredibilitas secara kesesuaian dengan objek kajian. Yang keempat, ada teknik analisis data yang meliputi reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, sintesis untuk merumuskan rekomendasi visi dan misi, strategi, serta KPI pendukung. Validitas data, validitas dijaga melalui penggunaan sumber resmi dan akademik, perbandingan antara literatur, serta konsistensi dengan teori manajemen dan strategi bisnis. Bab 3, hasil dari analisis visi, misi, dan lingkungan. 3.1, visi dan misi PT Telkom Indonesia. Visinya yaitu menjadi digital tekno pilihan utama untuk memajukan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa. Misinya yaitu yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital yang berkelanjutan. Yang kedua mengembangkan talenta digital unggulan. Yang ketiga mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. 3.2 ada pemetaan lingkungan bisnis. A. Analisis lingkungan eksternal atau PESTEL dan kompetitif. Pertama, ada politik dan hukum. Deregulasi industri telekomunikasi meningkatkan persaingan sekaligus mendorong inovasi dan transformasi digital. Kedua, ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya kebutuhan konektivitas memperluas peluang bisnis. Ketiga, ada sosial budaya. Perubahan perilaku konsumen ke arah layanan digital yang cepat, personal, dan fleksibel. Teknologi, perkembangan 5G, cloud computing, dan kebutuhan infrastruktur digital yang andal seperti data center. Kelima, ada lingkungan atau ESG. Tuntunan penerapan praktis bisnis berkelanjutan melalui energi hijau dan pengurangan emisi. Dan keenam, ada kompetisi atau quarter five force. Persaingan ketat antar operator ancaman produk, substitusi dari OTT, serta kekuatan tawar pemasok dan pelanggan. Ada B, analisis lingkungan internal. Pertama, sumber daya manusia, ketersediaan talenta digital, dan TI yang kompeten. 2. Infrastruktur jaringan telekomunikasi nasional yang luas dan hyperscale, data center. 3. Data dan informasi. Pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Keempat, ada budaya organisasi, budaya digital yang mendukung inovasi dan adaptasi teknologi. Kelima, ada manajemen risiko. Penerapan tata kelola risiko 3 lini untuk menjaga keberlanjutan bisnis. C. Strategi dan respon Telkom. Telkom merespon dinamika lingkungan bisnis melalui transformasi menjadi digital telco dengan fokus pada digital connectivity, digital platform, dan digital service, inovasi produk, integrasi layanan, penguatan segmen, B2B, serta komitmen terhadap prinsip ESG. Strategi ini menunjukkan upaya Telkom dalam membangun bisnis digital yang berkelanjutan dan kompetitif. Visi dan misi dengan fungsi perusahaan. Visi dan misi PT Telkom Indonesia selaras dengan fungsi utama sebagai penyedia layanan TIMS, Telecommunication, Information, Media, Edutainment, and Service. Misi percepat pengembangan infrastruktur digital mendukung fungsi inti telekomunikasi sebagai fondasi layanan lainnya. Pengembangan talenta digital dan
orkestrasi ekosistem digital mendorong inovasi layanan media, edutainment, dan servis sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dan pemain. Demikian, visi dan misi Telkom secara konsisten mendukung peran strategis perusahaan dalam memajukan digitalisasi nasional dan memperkuat daya saing di tingkat regional. Itu pembahasan dan rekomendasi. 4.1 yaitu rencana, redaksi, dan penekanan strategis. A yaitu penekanan strategis utama PT Telkom Indonesia. Telkom Indonesia Persero atau TBK berfokus pada transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan melalui strategi Five Bold Move untuk memperkuat daya saing. Penekanan strategis utama meliputi 1. Penguatan konektivitas digital, kedua pengembangan platform digital, dan ketiga peningkatan layanan digital, yaitu rekomendasi, redaksi, dan area fokus strategis. Area fokus strategis yang direkomendasikan meliputi 1. Implementasi Five Bold Move, yang kedua yaitu optimalisasi portofolio dan organisasi ramping, yang ketiga yaitu pengembangan talenta digital, yang keempat orkestrasi ekosistem digital, dan yang kelima yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang baik, GCG. Secara keseluruhan, strategi transformasi ini dirancang agar Telkom tetap adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan dalam mendukung kedaulatan digital nasional. Yang ke-4.2 yaitu rencana tindakan perbaikan. Yang pertama ada program pelayanan informasi publik. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Kegiatannya yaitu pelayanan permohonan informasi publik, pencatatan, dokumentasi, dan penyampaian informasi sesuai ketentuan. KPI-nya yang pertama, presentasi permohonan dilayani tepat waktu kurang lebih 95%. Rata-rata waktu penyelesaian kurang dari 10 hari. Yang pertama itu presentasi permohonan dilayani tepat waktu lebih dari 95%. Yang kedua, rata-rata waktu penyelesaian kurang dari 10 hari kerja. Yang ketiga, ada tingkat kepuasan permohonan lebih dari 85%. Yang kedua, ada penyediaan pengelolaan informasi publik. Tujuannya yaitu menyediakan informasi publik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Kegiatannya yaitu pengumpulan dokumen, unit kerja, klasifikasi informasi, dan publikasi melalui website resmi. KPI-nya yang pertama yaitu dokumen informasi publik dipublikasikan lebih dari 100 dokumen per tahun. Yang kedua, persentase informasi tersedia tepat waktu lebih dari 90%. Yang ketiga yaitu tingkat kepuasan permohonan lebih dari 90%. Yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya yaitu meningkatkan efektivitas layanan informasi publik berbasis digital. Kegiatannya yaitu pengembangan sistem layanan digital, digitalisasi arsip, dan pemeliharaan sistem. KPI-nya yang pertama yaitu layanan informasi berbasis digital lebih dari 80%. Dokumen terdigitalisasi lebih dari 1.000 dokumen per tahun. Tingkat kepuasan pemohonan lebih dari 98%. 4. Ada peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Tujuannya yaitu meningkatkan profesionalisme tugas layanan informasi publik. Kegiatannya yaitu pelatihan keterbukaan informasi publik, workshop pelayanan prima, dan evaluasi kinerja. KPI-nya yaitu pertama, pelatihan minimal 2 kali per tahun. Kedua, kepatuhan SOP pelayanan lebih dari 90%. Yang ketiga yaitu kepuasan pemohonan meningkat lebih dari 10% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, bab 5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. PT Telkom Indonesia menjadikan transformasi digital sebagai strategi utama melalui penguatan infrastruktur dan layanan digital, peningkatan pengalaman pelanggan, pengembangan talenta, serta organisasi yang adil. Pelaksanaan strategi ini didukung oleh program kerja dan KPI yang terukur. Pelayanan informasi publik memerlukan perencanaan sistematis, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan SDM agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Ada 5.2 yaitu saran. Yang pertama, instansi penyelenggara layanan informasi publik perlu melakukan evaluasi KPI secara berkala guna memastikan pencapaian target kinerja secara optimal. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi terus ditingkatkan, khususnya dalam digitalisasi dokumen dan
pengembangan layanan informasi berbasis daring. Yang ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan workshop agar kualitas pelayanan tetap profesional dan sesuai ketentuan. Nah, yang terakhir ada diperlukan komitmen seluruh unit kerja dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung keterbukaan informasi publik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.